kita. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kelas remaja kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, selamat pagi Bapak. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu karena Engkau sudah membangunkan kami pagi ini Bapak. Dan sekarang kami berada di sini di ruang Zoom ini Tuhan, kami bersama-sama ingin menyatukan hati kami ingin sama-sama beribadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapak. Terima kasih Yesus, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Haleluya Pujilah. Baik, kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak David dan firman Tuhan diberitakan. Dipersilakan Kak David. Shalom adik-adik semua. Shalom. Ya, oke, jadi bagus ya. Adik-adik yang masih belum buka kameranya, silakan untuk membuka. Evelyn ataupun Andi juga silakan untuk membuka kameranya masing-masing. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan, Kak. Oke. Ya, sebentar ya. Bentar.
ya. Soalnya di sini ada 2 orang. Jadi Kamaya ini Kamaya habis ngomong takut ada 2 suara. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa kami ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sekali lagi Engkau mengizinkan kami, anak-anak tunas remaja dari GKI Pangarinah, untuk dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Tuhan. Kami tidak banyak tahu, kami begitu sangat kekurangan tentang firman-Mu. Ajarilah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami semakin kuat iman kami di dalam Engkau. Bimbinglah hamba yang akan menyampaikan firman, kiranya melalui persiapan yang dilakukannya, setiap kekurangan, setiap keterbatasan Engkau perlengkapi, Engkau sempurnakan, agar firman yang disampaikan, firman yang diberitakan, tidak sesuai dengan hati dan pikiran dari hamba sendiri Tuhan, tapi sesuai dengan firman-Mu, dengan isi hati-Mu dan isi kehendak-Mu saja. Biarlah firman ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, di sini ada Septia Hoki juga. Silakan kalau mungkin kan untuk open cam juga ya. Ya. Oke, jadi kita kembali ke satu tema. Oh, ini ya, sudah ada jawaban. Oke. Di sini kok nggak ada. Ya, oke. Kita kembali ke tema awal yang dulu. Kalian semua sudah pernah mempelajari ini. Jennifer, Andi, Evelyn, ataupun Septia Hoki sudah pernah sekali, kalau Andi mungkin sampai 2 kali atau 3 kali ya pernah untuk mempelajari tema tujuan utama manusia itu apa. Kakak, sebelum kita munculkan jawabannya, kalian tadi sudah sempat melihat dikit. Kalau kalian memperhatikan dengan fokus, mungkin kalian beruntung bisa tahu jawabannya. Kakak ingin tanya menurut pendapat kalian aja, dari yang kalian ketahui, yang kalian ingat, ataupun yang dari kalian pergumulkan dalam kehidupan kalian. Sebenarnya, kalian itu lahir beberapa belas tahun yang lalu di muka bumi ini. Dari rahim ibu kalian masing-masing. Tujuan utama kalian itu lahir di muka bumi ini apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Menurut pikiran kalian, pengalaman kalian, apa yang kalian lihat di dalam seluruh kehidupan kalian selama belasan tahun ini. Tujuan hidup saya ini apa sih sebenarnya? Maka tanya satu-satu ya. Kalau menurut Jennifer, tujuan hidup Jennifer ini ke dunia ini untuk apa? Coba, silakan. Nggak tahu, Kak. Belum tahu ya? Oke, belum tahu. Kalau menurut Andi, tujuan hidup kamu lahir di dunia ini ngapain sih, Di? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Oke. Evelyn. Gimana Evelyn? Menurut kamu? Tahu nggak? Sama tidak tahu juga. Septia,
Gimana kalau Septia? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Ya. Jadi dari 4 orang, 3 orang mengatakan saya tidak tahu kenapa saya belasan tahun yang lalu lahir dari rahim ibu saya, kemudian sampai hari ini saya duduk di hadapan laptop atau di hadapan PC atau di hadapan handphone. Tujuan saya melakukan ini semua, apa tujuannya? Saya masih belum tahu. Septia Hoki mengatakan tujuan saya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah itu sebenarnya tujuan hidup kita semua umat manusia? Atau tujuan hidup kita adalah seperti orang-orang di luar sana mengatakan, ya aku hidup untuk hidup, bekerja, kemudian punya anak atau punya istri, lalu mati. Itu aja ya, nggak ada tujuan lain. Oke, kalau dari buku yang kita pelajari, mengatakan, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Tujuan hidup kita, ya, ini makanya adik-adik semua jangan hanya membuat ini sebagai pengetahuan atau kalian hanya mengingatnya saja. Kalau sekedar tahu, pasti berminggu-minggu kemudian setelah materi ini selesai, kalian akan lupa. Jawabannya akan kembali, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau kalian mendalami, mencari pengertian, apa sih tujuanku? Kenapa aku hari ini bersekolah minggu atau aku tunas remaja? Kenapa aku besok harus sekolah? Kenapa aku besok harus menjadi dewasa dan harus bekerja? Kenapa? Apa tujuan semua ini? Kalau kalian mendalami semua itu, kalian pasti akan terus mengingat tujuan hidupku. Kalau sesuai dengan isi Alkitab adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Ya, jangan kalian cuma ya kalau sebelum kita beribadah dikatakan persiapkanlah catatan, persiapkanlah pulpen, persiapkanlah buku-buku. Tapi hanya sekedar nyatat kemudian dilupakan juga, itu tidak ada fungsinya. Kalian harus mengingat benar-benar di dalam hati kalian tujuan aku hidup ini kenapa sih itu. Nah, oke. Nah, yang pertama ya tentang tujuan hidup. Allah sudah menentukan segala sesuatu itu sesuai dengan rencananya. Nah, kita lihat di sini di kiri kanan di sini ya. Sini adalah salah satu contoh tujuan yang penciptaannya itu salah fungsi. Di sini ada seluncuran, malah dibuat desainnya untuk memarut. Fungsi memarut kan bukan untuk seluncuran, tapi dibuat seluncuran versi besar dan parutan versi besar dan bentuknya untuk memarut. Dan ini sangat-sangat kacau hasilnya. Ya. Kemudian sebelah orang senam atau latihan balet, tapi orangnya tidur dan matrasnya dibuat jadi selimut. Ini juga sangat-sangat salah dan kacau jadinya. Yang satu pantatnya, bajunya, celananya akan robek, yang satu akan mengganggu ruangan dan akan mungkin dia bisa jadi injak-injak orang gitu nanti. Karena ini bukan tempat tidur. Nah, ini tujuan yang salah. Tujuan dari ciptaan yang salah. Oke? Dan apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan sesuatu yang bukan dengan tujuan yang sebenarnya? Ya. Jadi misalnya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya kekacauan. Ya adik-adik. Kekacauan. Akan terjadi kekacauan. Jadi kalau tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diciptakan akan jadi kekacauan. Jadi segala hal akan memberikan hasil yang sangat-sangat baik kalau digunakan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Itu ya.
Nah, ini segala sesuatu yang diciptakan memiliki tujuannya masing-masing. Jadi, jika tujuan ciptaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Nah, Allah juga memiliki tujuan bagi manusia ketika Dia menciptakan mereka. Kita menciptakan kita semua. Itu pun ada tujuannya. Nggak cuma yang kayak parutan tadi atau seluncuran tadi ataupun yang lain-lain. Yang semua apa yang ada di hadapan kalian, di sekitar kalian itu punya tujuan masing-masing kan? Begitupun kita. Kita ini kan ciptaan. Kita punya tujuan. Mengapa sang pencipta menciptakan kita? Ya. Allah menghendaki manusia. Ini tujuannya untuk mengenal dan menikmati Dia. Nah, perbedaannya seperti ini. Batu, pohon, anak kucing, ataupun binatang-binatang lain itu tidak bisa menikmati Allah. Mereka menjalankan sesuai dengan tujuannya saja. Mereka menjalankannya untuk memuliakan Allah, tetapi tidak bisa menikmati Allah. Hanya manusia yang bisa menikmati Allah. Ya, hanya manusia yang bisa menikmati Allah. Sekarang kakak minta Jennifer deh. Silakan buka Mazmur 16 ayat 11. Mari kita semua buka. Tapi yang kakak minta Jennifer nanti baca ya. Buka Mazmur 16 ayat yang ke-11. Jennifer sudah dapat? Bentar, Kak. Mazmur yang ke-16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Jadi ayat ini adik-adik itu menggambarkan sukacita dan kegirangan manusia. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi sukacita, kegirangan manusia itu dapat dimiliki hanya di dalam Allah. Dan ketika mereka hidup menurut tujuan dan kehendak Allah. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Di dalam Allah ada jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita dan yang berlimpah-limpah. Di dalam Allah hanya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada hikmat. Ada nikmat senantiasa. Jadi hanya ada sukacita, hanya ada kehidupan, dan hanya ada kenikmatan yang luar biasa jika kita hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. Di luar itu kita tidak menemukannya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ada yang menjalani hidup itu seolah-olah tujuan hidupnya adalah untuk bersenang-senang, mengumpulkan banyak uang sekali. Ya, banyak sekali uang. Orang-orang seperti ini sepertinya akan memiliki kepuasan atau sukacita. Tetapi kenyataannya, kesenangan yang mereka peroleh ini hanya kesenangan yang sementara, adik-adik. Semua orang-orang yang lakukan, yang mereka hanya mencari uang dan harta benda, tidak akan pernah bisa merasa puas. Mereka akan menemukan bahwa kesenangan yang mereka peroleh dari bersenang-senang dan memiliki barang-barang baru akan lenyap dengan sendirinya. Ya, ini semua karena mereka tidak hidup menurut tujuan hidup yang Allah tentukan. Yang harusnya memuliakan dan menikmati Allah, tapi malah memuliakan diri sendiri dan menikmati harta benda. Bukan memuliakan Allah. Tapi pada saat kita hidup sesuai dengan tujuan yang Allah tentukan, kita akan memiliki kehidupan di dalam Allah. Kemudian sukacita yang berlimpah-limpah. Kemudian nikmat yang senantiasa. Ya.
Itu. Nah, terus yang kedua, karena Allah itu menciptakan kita untuk menikmati Dia, maka kita perlu mengetahui bagaimana kita dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya. Tidak hanya melalui pikiran dan keinginan saja ya. Ya, tadi Kakak sudah kasih tahu bahwa kalau tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia. Tapi kalau hanya sekedar tahu, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau hanya sekedar tahu itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali kalau hanya kita sekedar tahu. Apa tujuan hidup kita? Kita untuk memuliakan dan menikmati Allah. Oh, ya, gitu. Oke, aku tahu. Tetapi kita tidak melaksanakan untuk bagaimana kita memuliakan dan menikmatinya, itu tidak kita lakukan itu. Ya, seperti kita ini contohnya di bawah, tulisan di bawah ya. Contohnya, kita tidak akan dapat menikmati sebuah apel sampai kita menggigit dan mengetahui betapa renyah dan manisnya rasa buah apel itu. Jadi, menikmati itu tidak hanya sekedar tahu, tetapi langsung kita rasakan. Seperti kita makan apel ya. Contohnya makan apel. Kalian ingin tahu rasanya apel itu enak, manis, renyah, itu bagaimana? Masa hanya melihat saja gitu, ada apel di sekitar kalian, terus wow, enak sekali, manis sekali, renyah sekali, gitu, tanpa kalian gigit. Gimana? Ada kemungkinan nggak kayak gitu? Nggak mungkin kan? Jadi kita harus ambil apelnya, kupas itu atau cuci, lalu langsung gigit, langsung ternyata manis, ternyata enak gitu. Nah, itu kita bisa menikmati. Seperti itu pun kalau kita ingin menikmati dan memuliakan Allah, kita harus langsung mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakan untuk menikmati Allah? Seperti contohnya seperti ini. Kalian bersekutu, beribadah, kalian bersaat teduh, kalian berdoa, kalian belajar firman Tuhan melalui ibadah seperti ini ataupun melalui channel-channel YouTube atau melalui buku-buku, itu kalian benar-benar ingin mendalami, ingin menikmati dan ingin bagaimana aku bisa hidup di dalam kenikmatan di dalam Kristus. Selain kalian belajar itu, dan kalian juga harus mengerjakan apa yang Alkitab katakan, ya. Nah, itu ketika kita mengerjakannya, ketika kita melayani, ketika kita mempelajari, kita melakukan, mengerjakan, misalnya mengasihi, kemudian kita mentaati apa yang orang tua perintahkan, kemudian kita menjadi orang yang sabar, orang yang tidak sombong, orang yang tidak tidak mengeluarkan kata-kata kotor, itu kita langsung mengerjakannya, dan saat kita mengerjakannya itu namanya kita memuliakan dan menikmati itu. Nah, selanjutnya mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bacanya bergantian, mulai dari Andi, kemudian Evelyn, Septia Hoki, lalu Jennifer. Ya, Andi, Evelyn, Septia Hoki, lalu Jennifer. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, mulai dari Andi, silakan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan,
tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Evelyn, Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jennifer, Kak, Lukas 10 ayat 41 sampai 42 kah? ya, Oke. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. ya. Jadi dari ayat ini, adik-adik, kita melihat bahwa Maria itu menikmati Yesus, menikmati firman Allah. Sedangkan Marta itu kebingungan dengan tujuan hidupnya. Ya. Dia kebingungan dengan apa yang Allah tentukan untuk tujuan hidupnya bagi dirinya sendiri. Jadi tampaknya si Marta ini berpikir kalau tujuan hidupnya adalah untuk bekerja keras, menjadi pengurus rumah yang baik, dan menjadi pelayan di dalam rumah itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus berkata kepada Maria, bahwa Maria ini telah membuat keputusan yang lebih baik dengan memilih meluangkan waktu atau menyediakan waktu untuk menikmati Tuhan. Sementara si Marta ini tidak menyediakan waktunya gitu. Nah, seperti ini pun kita. Ketika kita ingin benar-benar menikmati Tuhan, ini berkali-kali ya Kakak sampaikan baik kepada kalian ataupun kepada adik-adik yang ada di KTB SMA bahwa kita tidak boleh hanya menyisakan waktu. Kalau ada waktu ya aku nanti bersekutu. Kalau ada waktu ya nanti aku berdoa. Kalau ada waktu ya nanti aku baca firman. Kalau ada waktu ya nanti aku dengarkan khotbah. Kalau ada waktu ya nanti aku mau melayani. Itu seperti memberi sisa-sisa kepada Tuhan. Kita tidak bisa seperti itu. Tuhan itu pencipta kita. Mengapa kita memberikan yang paling rendah kepada Dia? Kita tidak bisa hanya memberikan sisa. Kita harus menyediakan waktu. Ya, kalau kita hari ini bersekutu, kita sediakan waktu kita untuk bersekutu. Kalau setiap pagi kita ingin bersaat teduh, kita sediakan waktu kita untuk saat teduh. Begitupun kalau malam hari, kita sediakan. Kalau ada waktu ya, kalau aku nggak capek, kalau aku nggak sulit, kalau aku nggak keburu-buru ya, itu tidak baik sekali. Kita harus menyediakan waktu kita sungguh-sungguh. Misalnya pagi jam berapa gitu, kita sediakan 20 menit, 30 menit, atau bagi kita yang masih belum sanggup terlalu lama, 10-15 menit, sediakan waktu sebentar. Ya, khususkan. Jangan luangkan kalau ada waktu kosong. Itu pun apa yang dilakukan oleh Maria. Dia menyediakan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini tidak menunjukkan kalau si Marta ini karena dia bekerja keras itu salah. Kita nggak boleh kerja keras. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita jangan menjadi orang yang segala sesuatu kita kerjakan tanpa mengingat
Sang Pencipta kita. Gitu. Ya, kita adik-adik kan saat ini sedang sekolah. Ini ayat ini tidak mendukung untuk menjadi malas ya, untuk tidak mau mengerjakan, untuk tidak mau melayani ya. Bukan seperti itu. Tetapi membuat adik-adik harus semakin rajin sekali di dalam sekolah, mengejar nilai yang paling tinggi, mengejar prestasi yang paling bagus. Tetapi setelah itu kalian tetap harus punya waktu untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan hanya sekolah, kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, aku ada les, ada ini, enggak mau aku ingat sama penciptaku itu. Lupa aku nggak ada waktu untuk doa, nggak ada waktu untuk bersekutu, nggak ada waktu. Semuanya kegiatan sekolah, kegiatan bekerja, itu pun sangat salah. Kita kerjakan segala sesuatu dengan sangat baik, cari nilai yang paling tinggi. Kalau kalian yang sekolah, orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang kuliah juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Terus tadi yang pertama, kita harus menjalankan hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Terus yang kedua, kita harus benar-benar masuk dan menjalankan tujuan itu. Tidak hanya sekedar tahu dan masuk dalam pikiran saja, tapi benar-benar harus bertindak. Ya, orang-orang Kristen tidak hanya tahu, tapi orang-orang Kristen sejati langsung bertindak juga. Ya. Nah, yang ketiga, mari kita buka Habakuk. Ayo, Habakuk. Kita buka Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Tahu Habakuk di sebelah mana? Ayat 16 sampai ke 18. 16, 17, 18. Hedrik, bisa mulai dari Hedrik. Oke, Kak. Ya, dari 16, kemudian lanjut si Septyehoki, lalu Epelin. Hedrik 16, Septyehoki 17, Epelin 18. Habakuk pasal yang ketiga. Udah ketemu? Mana Edrik? Silakan. Ayo, udah ketemu. Ya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengarkan bunyinya mengilah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan senggal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan ketenangan akan ku menantikan hari kesusahan yang akan mendatang bangsa yang bergombolan menyerang kami. Oke. Di mute, masih di mute mic-nya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lin. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, yang ketiga,
Kalau kita hidup sesuai dengan tujuan, lalu kita memuliakan dan menikmati Dia, keuntungan yang sangat-sangat besar yang kita bisa miliki juga adalah kalau kita hidup menurut tujuan yang Allah tetapkan pada saat Dia menciptakan kita, adalah bahwa apapun yang akan terjadi, ya, apapun yang akan terjadi di sekitar kita, kita tetap dapat menikmati Allah. Nah, adik-adik, kalau tujuan hidup kita adalah untuk memiliki banyak teman, terus menyenangkan semua teman-teman itu, maka ketika teman-teman kita suatu hari nanti menghilang, telah tiada, terus apa dong tujuan hidup kita? Sudah hilang kan tujuan hidup kita? Gak ada harapan lagi. Kalau tujuannya hanya untuk punya banyak teman dan menikmati hidup untuk berteman seperti itu. Kakak tidak melarang kita punya banyak teman ya, tetapi kalau tujuan hidup kita hanya untuk itu, suatu hari nanti teman kita akan menghilang. Kita nggak ada harapan. Gitu. Jadi tidak bisa menaruh pengharapan kepada banyak teman-teman. Terus, kalau tujuan kita adalah untuk cantik, untuk ganteng, untuk sehat, suatu hari nanti kita akan menjadi tua dan keriput. Dan kita pun akan kehilangan kekuatan. Kita nggak cantik lagi, kita nggak ganteng lagi, kita nggak sehat lagi. Terus gimana? Apakah masih ada pengharapan kalau kita menaruh tujuan hidup kita hanya untuk jadi kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan populer? Apalagi zaman sosial media ini, banyak orang-orang, apalagi anak-anak muda, itu berlomba-lomba untuk menampilkan betapa cantik dan tampannya kita di hadapan orang-orang di dunia maya, supaya dipuji-puji, supaya disenangi, gitu. Nah, ini tujuan hidup mereka. Tetapi suatu hari nanti kan akan hilang kecantikan, ketampanan, dan kesehatan itu. Terus kalau hilang gimana? Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada harapan hidup lagi. Gitu. Terus kalau kita menaruh hidup kita, tujuan hidup kita ini kepada uang, harta benda, dan banyak hal material lagi di luar Kristus, suatu hari nanti kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin harta benda kita, uang-uang kita bisa hilang. Terus kalau kita menaruh pengharapan kepada uang dan harta benda itu, terus nanti akan hilang gimana? Ada nggak harapan lagi? Nggak ada akan harapan lagi. Orang-orang yang biasa menaruh harapan kepada kekuasaan, kekuasaan itu seperti jabatan-jabatan tinggi, kemudian kepada uang dan harta benda, terus dapat bencana misalnya. Orang-orang yang menaruh hidupnya pada harta benda itu, kebanyakan akan stres, akan jadi gila, bahkan banyak yang juga bunuh diri gitu, gara-gara menaruh pengharapan kepada apa yang sebenarnya tidak bisa ditaruh pengharapan kepada hal tersebut. Karena itu bersifat sangat-sangat sebentar dan sangat-sangat sementara, adik-adik. Berbeda dengan Habakuk. Ya, Habakuk ini adalah nabi Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Ya, ini Habakuk ini tinggal di Yerusalem. Terus ketika itu Yerusalem itu sangat nyaman, sangat enak, dan sangat tentram. Tetangga-tetangganya sangat baik dan sangat menikmati kehidupan di Yerusalem. Tetapi ada yang berbeda dengan tujuan hidup mereka. Habakuk tujuannya adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia menjalankan segala aktivitasnya dengan benar-benar. Tetapi segala hal yang dihasilkannya itu tidak menjadi tumpuan tujuan hidupnya. Ya, dia memang menikmati saat itu bersama tetangga-tetangganya,
ketika suasana sedang enak, sedang nyaman, makanan berlimpah gitu. Tetapi kalau tetangga-tetangganya ini berbeda. Tetangga-tetangganya ini tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka menaruh pengharapan kepada suasana yang nyaman saat itu. Saat itu banyak orang kaya, kemudian makanan berlimpah, banyak sukacita, banyak tertawa, dan itu mereka taruh pengharapan di situ. Mereka senang sekali bekerja untuk hidup bersenang-senang saat itu. Tetapi Tuhan, karena Habakuk ini nabi Tuhan mengatakan kepada Habakuk, suatu hari nanti Yerusalem yang penuh dengan canda tawa, yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan kekayaan dan berlimpah makanan akan diserang oleh musuh. Dan musuh akan membantai banyak orang dan akan menguasai kota ini dan akan membuat kota ini berantakan, hancur lebur. Wah, Habakuk gemetar mendengarnya. Habakuk gemetar. Terkejut. Benarkah ini? Kalian lihat di Habakuk ya, yang dibaca tadi. Dia gemetar hatiku mendengar, menggigil bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan segal. Gemetar, aku berdiri di tempatku. Tapi ketika tujuan hidup orang hanya untuk memuliakan dan menikmati Allah, selanjutnya berbeda. Kalian lihat masih di ayat 16. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ada enggak kalian misalnya besok tahu negara Indonesia akan diserang oleh China atau diserang oleh Amerika. Negara ini akan hancur lebur, akan menjadi susah, dan akan menjadi miskin. Kalian tenang enggak menghadapi? Besok itu Amerika, China akan menghancur leburkan bangsa Indonesia ini. Siap enggak? Bisa tenang nggak? Nggak bisa, kan? Kita pasti akan ketakutan, akan gemetar seperti Habakuk tadi. Dan kalau kita menaruh pengharapan di luar Kristus, kita akan bisa sangat stres, bisa gila langsung hari ini. Gitu. Di mana rumahku, gimana orang tuaku, gimana anak-anakku, gimana adik kakakku, gitu. Kami semua akan diserang, apakah kami akan mati? Sebentar lagi kami akan mati, diserang. Ini bagi orang-orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Allah, mereka akan seperti ini. Tetapi Habakuk, oke, dengan tenang aku akan menghadapi semua ini. Lihat, luar biasanya. Terus apalagi yang ayat ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ngeri nggak? Kalau misalnya zaman sekarang itu, sekalipun tidak ada makanan, sekalipun rumah akan hancur lagi, sekalipun semua harta benda akan hilang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Habakuk. Kita harusnya orang-orang Kristen bisa meneladani, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Habakuk. Tidak peduli apapun yang akan terjadi suatu hari nanti. Entah akan ada krisis makanan, krisis energi, krisis apapun, kesusahan apapun, aku akan bersiap untuk semua itu dan aku akan tetap bersukacita di dalam Allah. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ketika mereka menjalani hidup mereka, tujuan hidup mereka yang hanya untuk menikmati Allah, mereka akan tetap terus bersukacita. Ya. Itulah kenapa
Kalau tujuan hidup kita tidak memuliakan dan menikmati Allah dan menaruh pengharapan kepada apapun di luar Allah, kita akan hancur lebur, akan kacau hidup kita. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan perintah dan tujuan hidup yang Allah perintahkan, kita akan memiliki sukacita yang sungguh sangat amat besar adik-adik. Mari kita bisa menerapkan hidup kita sama seperti Habakuk. Yang hidup untuk menikmati Allah. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, kita kerja keras melakukan apa yang terbaik, namun hasilnya serahkan semuanya kepada Allah. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi yang pertama tadi, kita harus hidup sesuai dengan tujuan. Terus yang kedua, ya kita tahu hidup sesuai dengan tujuan menikmati dan memuliakan Allah, tetapi tidak sekedar tahu, kita harus masuk ke dalam tindakan. Terus yang ketiga, kalau kita hidup sesuai dengan tujuan apa yang Allah katakan, kita memiliki sukacita yang tidak terbatas. Karena tujuan hidup kita, pengharapan kita di dalam Kristus, bukan di dalam harta benda dan segala hal, apapun di luar Dia. Nah, oke. Itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum kakak tutup dalam doa, kakak mau tanya-tanya dulu. Apa yang kalian dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Menurut kalian, kalian sudah tahu tidak atau dapat nggak gambaran tujuan hidup kalian itu apa sih? Dan bagaimana kalian harus melakukan atau mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kalian ke depannya. Gimana? Kakak tanya satu-satu deh. Kalian ini kan masih ini. Nggak tahu, mungkin ada pertanyaan tapi masih sulit mengungkapkan atau masih belajar. Kakak langsung todong aja. Kalau menurut Andi, apa yang kamu dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Tujuan utama manusia. Terus? Kenapa dengan tujuan utama manusia? Dijelaskan gitu, Pak. Ya, bisa. Maksudnya beritahu tujuannya gitu. Tujuan utama manusia, dan kalau menurut kamu tujuan hidup kamu sudah ketemu nggak? Atau dapat nggak gambarannya? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kalau tujuan hidup kamu gimana, Dik? Aku tahu tapi tidak yakin. Apa? Itu. Kamu tahu tapi tidak yakin. Gimana itu? Oke, jadi setidaknya kamu dapat gambaran ya. Mohon kamu pergumulkan terus. Mungkin ini prinsipnya, dasarnya ya. Tapi kalau misalnya kamu di dalam kehidupanmu, kamu akan jadi apa nanti, mungkin kamu masih belum tahu. Gitu. Apakah aku akan jadi seorang dokter, atau jadi ahli fisika, kimia, ataupun ahli IT, ataupun bahkan jadi pendeta. Tetapi yang paling utama adalah kamu tahu segala sesuatu yang harus kamu lakukan tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Oke? Ya. Kemudian Septia Hoki, gimana? Apa yang kamu dapatkan? Tujuan hidup manusia
Terus nggak tahu. 3. Terus gimana? Kenapa dengan tujuan hidup manusia? Kalau tujuan hidupmu, kamu sudah tahu belum? Nggak tahu. Belum tahu. Oke. Jadi kamu tahu tujuan hidup manusia, tapi kamu masih belum tahu tujuan hidupmu ya, gitu. Gitu ya. Oke. Kamu manusia enggak? Manusia. Jadi tujuan hidupmu sebagai manusia adalah untuk Memuliakan dan menikmati Allah. oke. Jadi itulah jawabannya. Musik kalau masih belum tahu. Cuma kamu maksudnya ini belum tahu itu karirmu mungkin ya. Kamu akan jadi apa di dalam menjadi alat Tuhan nanti. Nah itu bahkan sampai kuliah nanti pun beberapa pergumulan masih ada kok. Tetapi prinsipnya ini ya, prinsipnya. Akarnya kenapa kita hidup adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah. Ya. Oke. Kalau Evelyn gimana Evelyn? Tentang tujuan utama manusia untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Oke. Kalau tujuanmu gimana? Untuk tetap hidup dalam Tuhan. Untuk apa tadi? Untuk tetap hidup dan memuliakan Tuhan. Oke, ya. Tetap hidup dan memuliakan nama Tuhan. Baik. Edric gimana Edric? Sore ini hitam semua ya. Tempat kakak. Edric gimana? Aku baru tadi apa? Baru masuk Oh, oke. sebentarnya tadi. Jadi sedikit nggak tahu. Tujuan manusia untuk tujuan manusia apa tadi? Apa yang kamu dapatkan aja dari firman pagi hari ini? Apa yang Edric dapatkan? Sedikit cek ini. Gimana? Sudah lupa aku. Sudah lupa. Kalau Edric tahu nggak tujuan hidup Edric ini untuk apa sih? Nggak tahu pernah. Tunggu apa arti besarnya. Lihat kemana-mana aja kok. Iya. Oke. Ya, ini pembahasannya sebenarnya tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali ya. Pembahasannya sangat-sangat panjang, bahkan dibahas berkali-kali pun kita perlu terus mendalami. Itulah sebabnya, adik-adik, pentingnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita sebagai manusia ini yang berdosa ini sering melupakan firman Tuhan. Seorang teolog besar namanya Martin Luther mengatakan, kita harus membaca, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena kita juga melupakannya setiap hari. Septia Hoki, Evelyn, Andi, Edric, Kadepa, Kagea, bahkan Katri dan kakak juga. Kita bisa melupakan firman itu setiap hari gitu. Makanya harus terus diingat-ingat. Ini cuma 1 jam lebih. Ini tidak akan cukup untuk kalian. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ya, bukan tiap-tiap minggu terus diingatkan. Supaya jangan cuma hari Minggu ini saja kalian belajar firman. Gitu. Sediakan waktu. Baik waktu kalian pagi ataupun malam. Ataupun di siang hari, tidak apa-apa kalau ada waktu.
ada waktu khusus bisa kalian sediakan untuk mempelajari firman Tuhan. Bisa dilihat sekarang ya, apa tujuan hidup kalian? Kalian masih belum mengetahui dengan jelas kan? Nanti kalau ada teman yang bukan Kristen gitu, tujuan hidupmu ini jadi DJ. Tujuan hidupmu ini jadi biduan, dangdut gitu. Tujuan hidupmu ini adalah menjadi model-model seksi katanya. Kamu akan terkenal, kamu akan menjadi orang-orang yang hebat, kamu akan disukai banyak orang. Terus karena kurangnya firman Tuhan, kurangnya pengetahuan akan isi Alkitab. Oh, benar juga ya. Ya udah aku besar nanti jadi gini. Itu kan berbahaya. Makanya tiap-tiap hari kakak tekankan kalian bacalah misalnya satu pasal kah atau berapa ayat gitu. Terus berdoa, terus cari renungan yang mungkin 10 menit, 15 menit. Ya, supaya kalian terus diingatkan. Kita semua terus diingatkan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita ini manusia yang sangat-sangat lemah, mudah sekali jatuh dalam dosa. Lupa firman sedikit kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, mari kita seperti Habakuk yang hidup di dalam Kristus dan menikmati Dia. Yang menikmati ya benar-benar hidup di dalam Kristus gitu. Ya. Oke. Kalau kepada kakak-kakak yang lain silakan kalau ada tambahan atau kepada kalian ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, mungkin dari Kak Tri, Kak David. Adik-adik, pertama, adik-adik harus mengetahui bahwa identitas kita itu, anak-anak remaja nih, adalah orang Kristen. Orang Kristen itu berbeda kehidupannya dari orang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu petunjuk hidup itu berdasarkan pada firman Tuhan. Kalau tadi kita berbicara tentang tujuan hidup ya, kalau dikatakan tujuan hidup manusia, artinya itu tujuan hidup kita, tujuan hidup saya. Bukan manusia yang di luar sana, tidak. Kita ini kan manusia. Jadi tujuan hidup kita, tujuan hidup saya, itu ditentukan oleh yang mencipta kita. Siapa yang mencipta kita? Allah. Nah sekarang adik-adik, seandainya adik-adik ini adalah seorang pencipta robot, tentu adik-adik punya tujuan. Robot itu fungsinya untuk apa? Contoh, Evelyn membuat robot untuk membersihkan rumah. Maka dia buat robot, dia sudah tentukan tujuan robot ini nanti adalah membersihkan rumah saya. Maka itu menjadi tujuan dari yang Evelyn cipta. Evelyn lah yang menentukan tujuan dari apa yang diciptakan. Seandainya Edric menciptakan drone. Drone itu apa fungsinya? Nanti saya menciptakan drone yang bisa membantu petani untuk sebarkan pupuk dari udara. Jadi petaninya itu enggak lagi cangkul-cangkul tanah untuk kasih pupuk, tapi nanti ada pupuk cair dibawa oleh drone itu sehingga ladang itu nanti kasih pupuk itu dari atas. Itu Edric yang menentukan tujuan dari drone itu. Prinsip yang sama ya, dengarkan baik-baik ya. Karena kita ini adalah
ciptaan Allah, prinsip yang sama, Allah yang menentukan tujuan hidup kita. Seperti yang dijelaskan Kak David tadi, dari mana kita tahu tujuan hidup kita? Allah tidak berbicara kepada kita, "Hei Jennifer, setelah kamu lahir di dunia, nanti mamamu melahirkan kamu, kamu akan saya tentukan untuk memuliakan Tuhan dan menikmatiku selamanya." Tuhan tidak bicara begitu. Secara langsung tidak. Tapi dari mana kita tahu? Alkitab. Alkitab ini. Alkitab inilah yang mengatakan itu kepada kita. Karena apa? Alkitab ini adalah bukunya Allah. Jadi semua petunjuk hidup ada di dalam Alkitab. Lalu Tuhan punya tujuan hidup bagi saya dicipta adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia. Oke, sekarang aku punya tujuan Tuhan. Ketika aku hidup, aku mau sukses, menyenangkan mama dan papaku. Apakah itu salah Tuhan? Aku mau punya tujuan hidup tersendiri. Nah, sekarang manusia diberikan hikmat untuk bisa mengerti hal ini. Selalu kita ingat bahwa satu, Allah yang menentukan tujuan hidup kita. Kita sebagai ciptaan ya. Yang kedua, kita memiliki keinginan, punya tujuan hidup di dunia ini, misalnya ingin sukses, ingin jadi dokter, nanti punya uang, menyenangkan papa dan mama. Tapi itu semua tidak kekal adik-adik. Papa mama, kalau kita sudah sukses, jadi dokter atau jadi guru, lepas beban dari orang tua, papa mama meninggal, tujuan kita nggak ada lagi. Makanya Tunas Remaja ini firman Tuhan yang membawa kalian lebih jauh berpikir. Kalian sudah tunas remaja ya, sudah remaja, lebih jauh berpikir tentang apa maunya Allah dalam hidup saya. Tadi sudah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Memuliakan Tuhan tuh dengan cara apa sih? Dengan cara kita berbuat baik. Itu menandakan kita memuliakan Tuhan. Kita menikmati Tuhan bagaimana seperti cerita Maria dan Marta tadi. Ada waktu beribadah, itu waktu yang sangat tepat untuk menikmati Tuhan. Karena kalau masak setiap hari bisa. Tapi kalau datang ke gereja, itu sekali seminggu. Misalnya nih, kalau sekali seminggu, tunas remaja sekali seminggu. Kita di situ menikmati Tuhan. Bayangkan saja adik-adik punya mie goreng yang enak, ditaruh aja di atas meja, dicium-cium. Enak banget, tapi tidak dimakan. Itu namanya bukan menikmati. Sama. Orang Kristen banyak yang seperti itu. Mereka tahu memuliakan Tuhan, ya, tahu cara tahu hidupnya untuk memuliakan Tuhan, tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Sebenarnya sama aja mereka tidak menikmati Tuhan. Nah, sekarang mulai harus klik ya. Minggu depan akan lebih diperjelas lagi bagaimana menikmati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak remaja. Itu aja Kak David, terima kasih. Oke, makasih ya Tri. Dari adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Apapun yang kalian misalnya masih bingungkan, tidak perlu takut mau tanya apa gitu. Daripada kalian tanya dari orang-orang yang di luar gereja, itu lebih berbahaya. Lebih baik kita bertanya sama orang-orang yang ada di dalam persekutuan gereja kita. Kalau misalnya mah ada yang mau ditanyakan?
Belum ada ya. Oke, minggu depan kita akan lanjut lagi, masih tentang tujuan hidup manusia, dan akan lebih ditekankan lagi oleh kakak, mungkin Katri atau Kamaya gitu, minggu depan. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami selesai untuk bersekutu dan belajar tentang betapa agung dan mulianya Engkau. Betapa kami telah Engkau beritahukan tentang tujuan hidup kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, ajarilah kami terus-menerus firman-Mu ya Tuhan. Izinkan kami untuk terus berakar kepadamu dan semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami melangkah dengan cara kami sendiri. Kami akan jatuh ke dalam kesia-siaan, kegelapan, bahkan ke dalam genggaman iblis. Karena pikiran, kehendak, pengetahuan, dan bijaksana kami begitu dicemari oleh dosa. Biarlah hikmat, kebenaran, dan firman-Mu saja yang memenuhi pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku kami. Agar kami dapat menggenapi setiap tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.